Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Menyerahlah kepada kasih Tuhan. Jangan sampai kita dihukum Tuhan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Ibrani 10 ayat 26 sampai 31. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saudaraku yang saya kasihi, kisah Yunus yang berada di dalam perut ikan memberi pelajaran berharga bagi kita. Di tengah kegagalan Yunus mengikuti kehendak Tuhan, bukti kasih Tuhan dinyatakan melalui penghukuman Tuhan. Pada akhirnya, Yunus menyerah kepada kehendak Tuhan ketika hidupnya di ujung maut, yaitu di dalam perut ikan. Di sanalah Yunus menyadari kesalahannya, berdoa, dan memohon belas kasihan Tuhan. Katanya, "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak." Kendati demikian, kasih Tuhan tidak dibatasi oleh kesalahan Yunus. Sifat Tuhan yang penuh kasih dan penghukuman adalah dua sisi yang harus kita pahami. Dalam kemurahannya, Ia menerima segala keberdosaan kita. Namun, dalam keadilannya, Ia tidak bisa berkompromi dengan dosa-dosa kita. Jadi, seberapa sering kita mengabaikan untuk menyadari akan hal ini? Apakah di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan kita lalai mengejar kekudusannya? Apakah kita merasa nyaman hidup di dalam dosa, sikap tidak mengasihi, dan berbagai perilaku di luar kehendak Tuhan? Ketika kita merasa nyaman, mungkin kita merasa tidak ada yang tahu.
Ini sangat buruk, karena itu artinya kita tidak lagi mempunyai kepekaan terhadap Tuhan. Marilah kita berhati-hati dengan kehidupan yang telah dianugerahkan Tuhan. Jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis. Jangan lalai mengejar kasih dan kekudusan Tuhan. Ingatlah, jika Anda tidak bisa menyerah kepada kasih Tuhan, menyerahlah kepada kekerasannya. Kita telah banyak memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka jangan lagi berbuat dosa. Jangan sampai kita harus menghadapi kekerasan Tuhan. Karena Alkitab katakan dalam Ibrani 10 ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi, menyerahlah kepada kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajarlah kami untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kekudusan-Mu, dan sekiranya kami jatuh ke dalam dosa, sadarkanlah kami ya Roh Kudus. Berikanlah kami kepekaan akan suara-Mu, agar setiap apapun yang kami lakukan boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.